Salam buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun di tempat masing-masing. Selamat berjumpa dalam ibadah virtual HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Kami segenap Perhalado HKBP Kebayoran Baru mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Minggu ini adalah minggu ke-16 setelah Trinitatis. Sebelum memulai ibadah, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 dan 2. Dengan
Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang,
Bermurah hatilah Engkau Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia remukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B ayat 2. Firman Tuhan epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Kita membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian Kidung Baru nomor 200 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia.
kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 27 September 2020. 1. Minggu ke-16 setelah Trinitatis. Hari ini adalah minggu ke-16 setelah Trinitatis dengan topik kepedulian terhadap disabilitas. 2. Pengkhotbah minggu ini. Hari ini minggu tanggal 27 September 2020, pengkhotbah kita adalah Pendeta Tunas Sitanggang, pendeta dari Distrik 8 DKI Jakarta. 3. Pemberkatan perkawinan, warta kedua. Hendak menerima pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 pukul 9 WIB di HKBP Jatinegara, Resort Jatinegara, yaitu nama Preti Boru Pangaribuan, alamat Jalan Lauser nomor 5 DE, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jemaat HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Putri Bapak Situa Jasfer Edi Pangaribuan, Ibu Erni Boru Sidabutar. Dengan tunangannya, nama Andrew Binsar Manurung. Alamat Jalan Perumpung, Sawah 5 nomor 6 Jakarta Timur. Jemaat HKBP Jatinegara, Resort Jatinegara. Putra Bapak Tua Manurung almarhum, Ibu Opon Boru Banjarnahor. Kiranya Tuhan memberkati rencana pernikahan ini. 5. Berita duka cita. Telah meninggal dunia 1. Pada hari Senin tanggal 27 September 2020, Nyonya Kristina Susana Huta Barat Boru Lumban Tobing, umur 86 tahun. Alamat Jalan Cikini 1, Blok FG 6, nomor 2, Sektor Bintaro Jaya, masuk Sektor Saroha. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 di TPU Pondok Rangon. 2. Pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, Bapak Bistok Horasman Napitupulu, umur 74 tahun 9 bulan. Alamat Jalan Kejaksaan 1, nomor 2, RT 3, RW 6, Kreo, Larangan, Tangerang Selatan, masuk Sektor Godung. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 di TPU Pondok Rangon. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. 5. Sermon Lansia. Hari Selasa tanggal 29 September 2020 pukul 10 WIB, Lansia HKBP Kebayoran Baru akan mengadakan sermon lansia melalui media Zoom. Diharapkan kepada semua lansia HKBP Kebayoran Baru untuk mengikutinya. 6. Kebaktian sektor. Hari Selasa tanggal 29 September 2020 pukul 18 WIB, Sektor Satahi akan mengadakan kebaktian sektor, yaitu melalui media Zoom, dengan tuan rumah Situa MP Sibarani Inang Tiur Boru Panjaitan. 7. Dewan-dewan. Sesuai tata dasar dan tata laksana HKBP 2020 setelah amandemen ketiga tentang Dewan, maka Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia agar melengkapi kepengurusan dari unsur jemaat dan mengadakan rapat atau mengkoordinir pemilihan kepengurusan di seksinya masing-masing. 8. Seksi remaja. Hari ini Minggu tanggal 27 September 2020 akan diadakan We Talk
yang ke-21 dengan tema My Favorite Belongings dengan jadwal sebagai berikut. Kelas 7 SMP mulai pukul 11.25 WIB bersama Kak Hertina dan Kak Intan. Kelas 8 SMP mulai pukul 13 WIB bersama Kak Evelyn dan Kak Rita. Kelas 9 SMP mulai pukul 15 WIB bersama Kak Calvin Simorangkir. Kelas 10 SMA mulai pukul 15 WIB bersama Kak Nixon dan Kak Sofia. Kelas 11 dan 12 SMA mulai pukul 17 WIB bersama Kak Sofia dan Kak Intan. Dimohon kerjasama para orang tua remaja agar dapat memotivasi anak-anak mereka mengikuti kegiatan WeTalk ini. 10. Seksi perempuan. Sehubungan telah berakhirnya masa kepengurusan seksi perempuan periode 2018-2020, maka pemilihan pengurus seksi perempuan periode 2020-2022 akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 pukul 13 WIB melalui Google Form yang dipimpin oleh Ketua Dewan Koinonia. 10. Pendaftaran pelajar SIDI tahun ajaran 2020-2021. Sesuai dengan program kerja HKBP Kebayoran Baru tahun 2020, pendaftaran pelajar SIDI untuk tahun ajaran 2020-2021 telah dibuka mulai hari Minggu tanggal 13 September 2020. Pertemuan dengan orang tua akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 pukul 10 WIB, yaitu melalui media Zoom. Dimohon kepada para orang tua untuk mengikutinya. 11. Perayaan Pesta HUT ke-69 dan Pesta Gutilon. Hari ini, Minggu tanggal 27 September 2020, mantan Naposo Bulung HKBP Kebayoran Baru yang telah merantau di luar Jakarta akan mengadakan persembahan pujian yang akan ditayangkan secara virtual di gereja dan live streaming. Berikutnya, dalam rangka perayaan HUT ke-69 dan Pesta Gutilon, pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020, maka ibadah bahasa Batak pukul 8 WIB dan ibadah bahasa Indonesia pukul 10 WIB disatukan dalam perayaan ibadah HUT ke-69 dan Pesta Gutilon gereja kita pukul 8 WIB. Varia HUT ke-69 dan Pesta Gutilon bisa kita lihat di warta cetak. Ke-12, PSBB DKI Jakarta. Dengan diperpanjangnya PSBB total di DKI Jakarta, maka ibadah minggu di gereja bahasa Batak dan bahasa Indonesia dilaksanakan melalui live streaming sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada seluruh jemaat untuk beribadah dari kediamannya masing-masing. 13. Warta Jemaat HKBP Kebayoran Gandaria dapat dilihat di WA Group HKBP Kebayoran Gandaria. Warta tambahan, berita duka cita. Telah dipanggil Bapa di sorga hari ini, tanggal 27 September 2020, pukul 00. Saudara kita Bapak Maringan Rumah Horbo, umur 68 tahun, alamat rumah Pangkalan Jati 2, nomor 18C, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Sektor Satahi. Rencana ke pemakaman besok tanggal 28 September 2020. Rencana penghiburan dari gereja kita hari ini, Minggu tanggal 27 September 2020, pukul 17 atau pukul 5 sore. Marilah kita bersama-sama mendoakan istri almarhum, Nyonya Gindo Boris Situmorang dan kedua anaknya, kiranya diberi kekuatan oleh Tuhan. Terakhir, saat ini kita akan saksikan tayangan video dalam rangka HUT ke-69 dan Pesta Gutilon gereja kita. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 179 ayat 1 dan 2 serta
mengumpulkan persembahan 1A dan B. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada minggu hari ini, minggu yang ke-16 setelah Trinitatis. Firman Tuhan terambil dari Kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud
Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam hidup kita ini kasih karunia Tuhan senantiasa hidup di dalam kehidupan kita. Karena kasih Tuhanlah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita boleh bersekutu melalui ibadah minggu hari ini. Walaupun pada saat ini kita masing-masing mengikuti ibadah minggu di rumah kita, tapi kita masih merasakan kasih karunia Tuhan yang begitu besar bagi hidup kita ini. Dengan pemberiannya napas kehidupan, kesehatan, dan pemeliharaan di semua perjalanan kehidupan kita ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semuanya adalah karena kasih karunia. Dalam tema minggu kita hari Minggu ini jelas dikatakan kepedulian terhadap disabilitas. Bagaimana kita supaya peduli, terutama kepada orang-orang yang difabel, yang disabilitas, yang ada di sekitar kita. Titik berangkatnya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu berawal kalau kita telah memiliki kasih karunia Tuhan.
Bila kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, tentu kita dimampukan untuk peduli kepada sesama kita, terutama kaum difabel. Dan ini juga Bapak Ibu saudara-saudara yang dimiliki oleh Raja Daud di dalam hidupnya. Walaupun Raja Saul adalah musuhnya yang sering berbuat jahat bagi Raja Daud. Bahkan kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara, Saul pernah mau membunuh Raja Daud. Mereka berselisih. Tetapi kita lihat dalam firman Tuhan ini, di mana Daud tidak membalaskan yang jahat dengan pembalasan yang jahat. Karena Raja Daud, Bapak Ibu saudara-saudara, memiliki kasih karunia. Dan dia mengingat janji setianya kepada anaknya Saul, yaitu Yonatan. Karena Saul memiliki anaknya Yonatan yang selalu membela Raja Daud. Mereka bersahabat. Inilah yang diingat oleh Raja Daud, Bapak Ibu saudara-saudara, kesetiaan akan janjinya dan kasih karunia yang selalu dimiliki oleh Daud. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini yang pertama yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita ini. Memang karena kasih karunia yang kita miliki dari Tuhan, maka kita mampu seperti yang dilakukan oleh Raja Daud dalam hidupnya. Kita tidak membalaskan yang jahat dengan hal yang jahat, tetapi kita membalaskan yang jahat dengan kebaikan, bahkan mengasihinya, mendoakannya. Ini yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia bertanya kepada seorang hambanya yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian Raja Daud berkata, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul?" Inilah pertanyaan Raja Daud kepada Ziba, hambanya. Apakah masih ada keturunan Raja Daud yang tinggal? Karena tradisi ketika itu, Bapak Ibu saudara-saudara, bila ada pergantian raja, maka raja yang sudah digantikannya, keturunannya semua akan dibunuh, dimatikan. Itu yang terjadi tradisi kalau ada pergantian raja. Tetapi di sini niat dari Raja Daud menanyakan kepada hambanya Ziba tentang masih adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul. Dan Ziba berkata kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yaitu anak Saul, yang cacat kakinya. Dan dikatakan di sini, Bapak Ibu saudara-saudara, anaknya Yonatan itu bernama Mephiboset yang cacat kakinya. Inilah tadi Bapak Ibu saudara-saudara yang mau diarahkan oleh firman Tuhan buat kita untuk kepedulian, mengasihi
sesama kita, terutama kepada kaum difabel. Di sini Raja Daud memberikan segala ladangnya Saul, neneknya dari Mephiboset, semua kebutuhan hidupnya, dan dikembalikan sebagai keturunan raja. Inilah luar biasanya kalau bekerja kasih karunia di dalam hidup kita ini. Menghilangkan perselisihan, menghilangkan keterbatasan, batas-batas kehidupan. Apakah kita mampu di dalam kehidupan kita ini untuk mengasihi sesama kita, peduli kepada kaum difabel, Bapak Ibu saudara-saudara? Apakah kita bisa melakukan unang baloson najat aloni najat? Apakah kita bisa? Mungkin kita bertanya, mungkin kita mengatakan, apakah saya bisa? Itu kan berat, itu kan susah. Bagaimana saya mengasihi orang yang berbuat jahat kepada saya? Bagaimana saya peduli kepada orang yang sudah melakukan kejahatan dalam hidup saya? Soko dia doa makahulungi dongan nang mangulahun najat di ngolukku. Ini berat sekali. Tapi jelas dikatakan firman Tuhan pada saat ini, bui do taulahoni. Kita sanggup melakukan hal demikian, mengasihi orang yang melakukan yang jahat bagi kita, kalau kita sudah memiliki kasih karunia Tuhan. Nau di bagasan asini rohani Tuhani dohita amang dohot tamu inang. Jadi halak na di bagasan asini rohani Tuhan mampu do mangulahoni. Dia mampu untuk mengasihi yang berbuat jahat di dalam hidupnya. Songon Raja Daud diturpukon. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ada sebuah cerita yang boleh disampaikan pada saat ini. Ada dua ibu rumah tangga, dua ibu, mereka itu saling bertetangga. Jadi mereka tinggal di pedesaan, di Hitaan. Ibu yang satu, Ibu A, Inata A, dia itu beternak ayam, memelihara ayam. Pahana manuk amang dohot tamu inang. Karena banyaknya ayamnya ini sering bermain-main ke pekarangan rumah dari Ibu si B. Imana kinani inata si Bion. Jana bahkan sering ke teras rumahnya. Oloma disi kotoran. Sugu marohani inata si Bion. Mamereng manukon. Jadi timbul kejahatannya. Dia lempar ayamnya yang masuk ke pekarangannya ini, ayamnya Ibu si A ini, dia lempar, kena, menggelepar-gelepar, kemudian dia tangkap, dipulos, rukung naik, disokik, langsung mati.
Kemudian dia lemparkan ke pekarangan rumah ibu si A. Idang gurhon dung mate amang dohot tamu inang. Jadi ibu si A melihat ayamnya ini, tapi dia tidak marah. Dia tidak mau mencari siapa yang mematikannya. Dia bawa, dia karena masih segar, walaupun sudah mati, dia kuliti, dia masak, kemudian ilopai mana ma gabe ayam goreng. Digorengi mana manukon gabe ayam goreng ma. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, dia suruh anaknya supaya dihantar ke rumah ibu si B tadi. Kemudian anaknya ibu si B menerimanya dan mungkin dihidangkannya di dapur. Datang ibu si B ini, dilihat ada ayam goreng, kemudian dimakan. Mereka bersama-sama makan ayam goreng. Kemudian pada hari berikutnya Bapak Ibu saudara-saudara, dilihatnya lagi ibu CB, ayam ini ada di pekarangan rumahnya. Dia marah, dia lempar lagi, kena, mati. Kemudian dia campakkan ke pekarangan rumah ibu si A. Kemudian datang ibu si A, dilihat, wah, ada juga mati ayam saya, diambilnya. Ilopai mana amang dohot tamu inang dungi iba ema manuk na pinadar. Tabuati. Ilopai mana matabu songo manuk na pinadar. Dungi itongo si mana muse tu bagas ni inatta si bion. Tong ba di jalo yanakon na balas rohani inatta si bion aladang polay sukuni mana tong anak nokan siya diyay. Bah adong manuk na pinadar tabunen na yalakon. Dungi di hari berikutnya Bapak Ibu saudara-saudara, dilihatnya juga ayamnya ibu si A ini ada di pekarangan rumahnya, dilempar lagi, dilemparkannya ke rumah ibu si A. Kemudian datang ibu si A, diambil, dimasaknya gabe manuk na margotama. Upi manuk na margota tabo duati amang dohot tamu inang. Tong mahiliam muse. Alai dinapatuluhonon amang dohot tamu inang isukum anak na. Siya dia doon ninna. Roma anak non didokon. Siyan omat ni siyano ninna ma. Ibu si B kaget. Dia merenung, dia menyesali perbuatannya. Dia datang ke rumah ibu si A. Dia minta maaf karena telah berbuat kejahatan. Inilah amang inang yang harus kita renungkan supaya kita mampu untuk menunjukkan kasih karunia, kasih sayang kita. Walaupun saudara-saudara kita berbuat jahat kepada kita, jangan dibalas yang jahat dengan yang jahat. Dan ini adalah sifatnya iblis. Kalau ada orang yang membalas yang jahat dengan yang jahat adalah sifat dari iblis. Tetapi orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan adalah merupakan perbuatan Tuhan. Ido pangalahon in debata, parang in debatado. Molo di baloson najat marhite holong ni roha, marhite asini roha. Ini yang pertama yang mau kita renungkan dalam hidup kita ini. Dan yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara,
Seperti yang dikatakan tadi, bagaimana kita peduli kepada kaum disabilitas, kaum difabel, banyak di sekitar kita. Molo mangalehon na adong dihita itu biasa. Alai molo mampu dohita mangalehon dangarong dihita itu sangat luar biasa. Kita mampu memberikan walaupun sebenarnya kita kekurangan, tapi kita mampu memberikan kepada yang sangat membutuhkan. Karena secara umum manusia kalau dia memiliki sudah banyak, baru ada tergerak hatinya untuk menolong sesamanya yang kekurangan. Itu baik juga. Tetapi lebih baik Bapak Ibu saudara-saudara, walaupun sebenarnya kita masih kekurangan, tapi kita mampu peduli kepada orang yang sangat kekurangan. Ini yang harus kita lakukan. Jalapan jawon do dihitaon amang dohot tamu inang asa gabe parasi roha hita. Gabe parasi roha hita. Tayingot dorat odot topik manang tema ni tahun parasi ni rohaon di tahun 2010 lalu ya teh. Asa gabe parasi roha hita. Jala taulahum main. Peduli kepada orang-orang di sekitar kita yang sangat membutuhkan, kaum difabel. Karena mereka melihat bahwa melalui kita Bapak Ibu saudara-saudara merupakan perpanjangan Tuhan untuk menolong mereka. Seperti Mephiboset di sini dengan Daud merupakan hamba Tuhan, raja yang dipilih oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, mampu peduli kepada Mephiboset. Walaupun tadi ada sekat permasalahan perselisihan dengan Saul, kekurangan, tetapi tidak membatasi untuk peduli kepada Mephiboset. Demikian juga kita di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, asa roha marpanarihom mahita, porsia mahita dihamuaka damang dohot dahinang, Bapak Ibu, saudara-saudara, disarihon debatado hita. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu mencukupkan segala kebutuhan kita, terutama menghadapi cobaan yang berat pada masa kini. Di partikiatan waingon amang dohot tamuinang nunga taadopi COVID-10 siaon, nunga tabolus surang lebih 7 tahun mak. Banyak di sekitar kita mungkin yang membutuhkan pertolongan kita, kepedulian kita Bapak Ibu saudara-saudara. Dan mungkin pada saat ini kita juga mengatakan saya sudah berkekurangan. Morudo pacariaku, morudo ulauku, ahado naneng bahenokku untuk peduli tu akan hahurangan. Haruau pe tongdo nungga gudang moru aka pacariaku, moru aka ulauku. Tapi pada saat ini dengan firman Tuhan kita disambut lagi untuk bekerja, untuk peduli kepada sesama kita, karena kita sudah memiliki kasih karunia Tuhan. Dengan Tuhan Yesus Kristus, begitu besarnya kasihnya telah diberikan kepada kita, penyelamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, menebus dosa-dosa kita, peluang kita sian hadosa otta, peluang kita sian hamatian na manotongi damang dohot dahinang. Sungguh luar biasa. Nungga balga tajalo pasu-pasu itu hatai. Tetap mahita peduli di dalam kehidupan kita ini. Sungguh dia pe kondisina bagaimanapun situasi yang kita hadapi pada saat ini, mari kita
tetap berbagi, peduli kepada sesama kita. Kudang doa mang nasutaboto dope karena cobaan hidup ini yang kita hadapi hingga pada saat ini. Alaipos rohata di sarihon debatado hita. Imapos ni rohata bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan terus peduli kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, tetaplah untuk saling mengasihi. Salurkan berkat yang sudah diterima kepada orang yang membutuhkan. Asa gabi pasu-pasu hita. Asa gabi berkat hita di tonga-tonga ni portibion. Amin. Martang yang maita. Terpujilah nama Tuhan karena kasih karunia-Mu yang kami rasakan di dalam kehidupan kami ini. Karena kasih karunia-Mu dipermuliakan nama-Mu di tempat ini, di rumah-Mu ini. Ketika kami melakukan ibadah live streaming ini, kami menyaksikan kasih karunia-Mu pada saat ini mengalir di dalam hidup kami, dimanapun kami berada pada saat ini. Di rumah kami, dimanapun tempat kami, kasih karunia-Mu hadir di dalam hidup kami. Inilah Tuhan yang memampukan kami untuk selalu peduli kepada sesama kami. Walaupun cobaan, penderitaan yang kami alami hingga pada saat ini, tapi lebih besar kasih-Mu itu Tuhan menolong kami. Dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah menyapa kami. Besar kasih karunia-Mu dengan firman-Mu ini, dengan menunjukkan kesetiaan dari Raja Daud untuk menyalurkan kasih-Mu Tuhan kepada kaum difabel, disabilitas, Mefiboset di dalam firman Tuhan ini. Demikian juga kami Tuhan sebagai orang yang percaya kepada-Mu pada masa kini, agar senantiasa kami Tuhan mampu untuk peduli kepada sesama kami. Mampukan kami Tuhan agar boleh kami menyalurkan berkat, karena kami sudah diberkati Tuhan. Banyak berkat yang sudah kami terima, terutama kesehatan, napas kehidupan. Itu sudah mujizat yang luar biasa yang sudah kami terima di dalam hidup kami ini. Mampukan kami Tuhan untuk menolong sesama kami. Di sekitar kami banyak Tuhan yang memerlukan pertolongan kami agar meringankan beban mereka, terutama para kaum difabel. Tuhan, gerakkan hati kami untuk peduli kepada sesama kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mendoakan segala pelayanan
di tengah-tengah gerejamu ini untuk minggu yang akan datang. Walaupun dilakukan secara Zoom, secara online, itu semuanya adalah kehendak Tuhan. Kami percaya dengan situasi kondisi yang kami alami pada saat ini, Tuhan memberikan media melalui teknologi Tuhan supaya kami selalu bisa melayani jemaat-Mu dimanapun mereka berada melalui gerejamu ini, HKBP Kebayoran Baru. Kami yakin dan percaya semuanya akan diberkati Tuhan segala pelayanan di gerejamu ini. Tidak ada yang terbatas kalau Tuhan beserta kami. Tuhan bekerja di dalam hati kami. Tuhan berdiam di dalam seluruh kehidupan jemaat-Mu. Mereka senantiasa setia untuk mendengarkan, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mendoakan keluarga yang berduka cita pada saat ini, yaitu keluarga Amang Maringan Rumah Horbo, Inang Nyonya Mindo Boru Situmorang, yang pada saat ini opname. Dan duka cita kami Tuhan atas meninggalnya Amang Maringan Rumah Horbo, meninggalkan 2 anak mereka. Tuhan, kami mampu untuk peduli, berdoa pada saat ini Tuhan kepada keluarga Amang Maringan Rumah Horbo. Dengan kasih karunia-Mu Tuhan, kami mohon kepadamu untuk menghibur mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, secara khusus kepada Inang Mindo Boru Situmorang, Nyonya Rumah Horbo, yang sekarang dalam perawatan Tuhan di rumah sakit RSPAD Gatot Subroto. Perkenankan Tuhan Inang ini untuk menerima kasih karunia-Mu. Berkati segala penanganan medis, segala pengobatan yang diterima Inang ini, supaya dengan obat tersebut, penanganan medis tersebut, Tuhan mengalir kasih karunia kepada Inang ini, mendapat kesembuhan. Inang ini sehat Tuhan, kembali berpengharapan di dalam kehidupannya untuk menjalani kehidupan ini. Berkati anak-anak yang ditinggalkan Tuhan, 2 orang anak yang sudah dititipkan Tuhan. Berkati Tuhan, supaya mereka kuat menjalani cobaan ini, supaya mereka tetap senantiasa setia untuk menerima kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa kepada usaha dari pemerintah kami, penanganan COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan menunjukkan hikmat kebijaksanaan buat mereka, agar bisa penanganan COVID-19 ini bisa tuntas mereka lakukan. Dan kami percaya semuanya akan ditunjukkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala apa yang kami lakukan untuk pada hari yang akan datang, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Ampuni Tuhan kami dari segala dosa kami, supaya kami layak memohon berdoa kepada Tuhan. Terimalah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi, kita mengumpulkan persembahan yang kedua.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar kami dapat pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami dari Majelis Jemaat HKBP Kebayoran Baru mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Kiranya menjalani kehidupan ini untuk hari yang akan datang. Tuhan senantiasa melindungi kita, menyertai kita, diberikan kesehatan dan panjang umur. Tuhan memberkati kita. Amin.